Oke,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada minggu pagi hari ini. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Marilah kita mendengarkan nats pembimbing pada minggu kita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7 yang berbunyi, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kita bernyanyi PKJ 180, "Kasih Tuhan mengirimimu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam satu minggu ini mungkin saja kita melakukan kesalahan, dosa lewat perkataan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Maka pada saat ini mari kita mengambil waktu sejenak secara pribadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui seluruh kelemahan, kekurangan dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita berdoa secara pribadi, mengakui setiap kesalahan kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Mari bersama kita nyanyikan PKJ 40, Kasihanilah Aku yang Lemah. Menyediakan pengampunan bagi orang-orang yang mau datang merendahkan diri dan mengakui kesalahannya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang telah berkenan mengampuni dosa kita. Ayat Alkitab sebagai berita anugerah pengampunan bagi kita diambil dari Efesus 1 ayat 7-8. Demikian bunyinya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Ayat yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17, demikian bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita berdoa menyiapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya.
Allah yang telah berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Bahkan hari lepas hari hidup kami senantiasa Tuhan dampingi, Tuhan lindungi. Terpuji Engkau yang sudah menghantarkan kami dari rumah kami masing-masing tiba di rumah-Mu pada pagi ini. Tuhan, kiranya pujian kami berkenan kepadamu. Dan sebentar sabdamu akan diberitakan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang duduk diam merenungkan, agar semua kami pulang dengan sukacita, karena kami membawa berkat rohani dari firman-Mu pada hari ini. Bersabdalah Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 15 ayat 34 sampai dengan Samuel 16 ayat 13. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita membaca bagian ini berganti-gantian. 1 Samuel 15 ayat 34 sampai Samuel 16 ayat 13. Saya akan membaca ayat 34, Bapak Ibu Saudara 35, dan seterusnya nanti ayat terakhir kita baca bersama-sama. 1 Samuel 15 ayat 34 sampai Samuel 16 ayat 13. Demikian bunyinya. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bersama-sama Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud.
Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum saya memulai pemaparan firman Tuhan hari ini, ada baiknya saya berkenalan dulu supaya saya disayang-sayang, begitu ya. Mungkin Bapak Ibu boleh melihat nama saya di warta, Lenta Eni Simbolon. Dari ujung nama saya pasti Bapak Ibu tahu saya dari daerah mana gitu ya. Saya dari Amerika Utara, bukan ya. Saya orang Batak asli, lahir di Pematang Siantar. Dulu saya kuliah S1 di USU, tapi kemudian kata orang saya tersesat di jalan yang benar begitu ya. Karena saya adalah S1 akuntansi, kemudian saya studi MDiv untuk teologi dan studi lagi menjadi MTH. Setelah itu saya menjadi pendeta. Saya pendeta di HKI, jadi ini stola HKI yang saya pakai. Tadi sama karena sama-sama hijau ya, GKP juga hijau. Jadi saya izin kepada majelis saya pakai stola saya aja karena warnanya sama begitu ya. Huria Kristen Indonesia. Saya bekerja di Persetia, Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia, kantor saya di STT Jakarta. Jadi saya pendeta HKI yang diutus khusus melayani di lembaga ekumene bernama Persetia. Jadi saya tidak melayani di jemaat seperti pendeta-pendeta lainnya. Mama saya berjuntak, siapa tahu ada di sini Parna dan Simanjuntak, berarti nanti kita bisa kenalan dan bisa bikin arisan gitu. Katanya di GKP banyak Bataknya begitu ya. Siapa tahu habis ini saya ditraktir makan saksang, boleh juga ya. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, hari ini tema kita sangat menarik. Tentang pemimpin yang dipilih Tuhan. Kalau bicara tentang pemimpin, bagaimanakah bangsa-bangsa di dunia memilih pemimpinnya? Gak usah dunia lah ya. Bagaimanakah Indonesia memilih pemimpinnya? Kita semua pasti tahu jawabannya dan kita semua mungkin berkontribusi juga. Apalagi yang umurnya sudah 17 tahun ke atas ikut pemilu, memilih presiden, begitu ya. Begitulah cara bangsa-bangsa memilih pemimpinnya. Jadi para calon-calon berkampanye, menyampaikan visi misi dan program-programnya. Kemudian kita para pemilih dengan cerdas mulai menilai begitu ya, termasuk terekam jejak para calon, dan pada hari H kita pun mencoblos yang menurut kita yang terbaik dari semua calon. Walaupun ada juga orang-orang yang memenangkan kompetisi karena sering muncul di TV, karena punya followers banyak, karena terkenal, bukan karena rekam jejak. Tapi pada umumnya pemilih-pemilih yang cerdas akan memilih pemimpin yang menurut dia punya visi misi, punya rekam jejak yang bagus. Maka orang-orang cerdas ini akan memilih pemimpin yang demikian. Tetapi bagaimanakah orang-orang percaya atau gereja memilih pemimpinnya? Dan itulah yang akan kita lihat dari 1 Samuel 15 sampai 16 ini Bapak yang kekasih. Jadi saya membagi bagian ini menjadi 2 cerita besar supaya kita mudah memahaminya. Cerita yang pertama adalah pasal 15 bagian akhir. Saul, raja Israel, lengser karena ditolak oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita membaca hanya 2 ayat terakhir di pasal 15. Saya jelaskan keseluruhan ayat 15 supaya kita paham mengapa dia ditolak. Saul ini juga dulunya diurapi oleh Samuel. Karena apa? Karena Israel minta raja. Berikan kami raja seperti bangsa-bangsa lain. Menurut orang-orang Israel tidak cukup hanya hakim-hakim, tidak cukup hanya imam memimpin mereka. Mereka tidak pede dengan bangsa-bangsa lain yang punya raja. Kami mau raja Tuhan. Diberikanlah Saul. Saul itu Bapak Ibu yang kekasih, dia gagah perkasa, lebih tinggi dari semua orang Israel yang ada. Kalau kita berdiri nih ya, saya ini kan cuma semeter sekian ya. Mungkin Saul itu berdiri sama orang lain tuh segininya semua tuh orang Israel. Jadi ketika Saul berdiri itu sangat
kelihatan gitu, gagah perkasa, kalau berperang pasti selalu menang begitu ya. Dan ketika Saul diurapi, orang Israel bahagianya luar biasa. Kita punya raja, gagah, tinggi, lebih tinggi dari semua orang. Tetapi pada pasal 15, Saul ditolak karena Saul tidak mengikuti suara Tuhan. Pada waktu itu Saul diperintahkan Tuhan untuk menghabisi seluruh umat Amalek. Tuhan bilang, habisi semuanya, anak kecil semua, laki-laki perempuan, habisi semua, ternak-ternak habisi semua. Betul Saul menghabisi orang Amalek, tapi dia menghidupkan rajanya yang bernama Agag. Dan lembu-lembu tambun, domba-domba tambun yang terbaik dia tidak bunuh, dia bawa. Kelihatannya Raja Saul ini eman-eman begitu ya. Sayang nih lembu-lembu tambun, kerbau-kerbau tambun, domba-domba tambun dibunuh. Kan bisa dipersembahkan kepada Tuhan, dagingnya yang lain bisa dimakan atau mungkin bisa dijual. Setelah itu Tuhan marah. Samuel datang sebagai wakil Tuhan. Terus apa kata Saul membela dirinya? Saya membunuh semua orang Amalek. Habis semuanya, cuman rajanya ini yang saya bawa hidup-hidup. Itu lomba-lomba tambun, lembu tambun itu rakyat itu yang membawanya, bukan saya, kira-kira gitu ya. Dan lihat, itu rakyat mempersembahkannya kepada Tuhan loh. Ini kan kedengarannya baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Kedengarannya baik, tujuannya baik. Tapi menarik, saya minta kita melihat pasal 15 sebentar ke belakang. Ayat yang ke-22 pasal 15. Samuel bilang begini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan marah semarah-marahnya. Lewat Samuel Tuhan bilang, aku jijik dengan persembahan sembelihanmu itu. Yang kuinginkan adalah kau mendengarkan apa yang kusabdakan. Dan pada hari itu sungguh-sungguh Tuhan menolak Saul. Lengser. Walaupun di depan Israel belum ofisial, tapi di mata Tuhan Saul sudah selesai. Begitulah ceritanya Bapak Ibu Saudara. Seorang pemimpin tidak mendengarkan suara Tuhan, dia tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Cerita besar yang kedua, kalau Saul sudah lengser, siapa kemudian penggantinya? Tuhan memerintahkan Samuel pergi ke Bethlehem. Isai punya 8 anak laki-laki Bapak Ibu Saudara. Dan Samuel harus mengetes satu demi satu. Ini kalau difilmkan ini menarik juga ya. Dan yang menariknya lagi, Samuel ini punya gambaran seperti kita. Mungkin dia membayangkan gini ya, Saul itu kan tinggi besar, gagah perkasa, pastilah penggantinya gak jauh-jauh banget lah dari profil itu gitu ya. Jadi ketika Eliab lewat, Eliab ini tinggi besar perkasa, Samuel dalam hati, ini nih yang dipilih Tuhan. Tapi menarik, kita lihat ayat yang ke-7. Hampir-hampir saja Samuel mengurapi Eliab. Tapi Tuhan bilang, janganlah pandang parasnya, gitu ya, atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Samuel melihat di depan matanya gagah, tinggi, perkasa, tapi Tuhan melihat hatinya. 7 orang semua tidak dipilih Bapak Ibu Saudara. Samuel hampir-hampir putus asa ya. Yang mana ini sudah 7 lewat semua tidak dipilih. Kemudian dia tanya, masih ada gak anakmu yang lain? Oh masih ada satu lagi, yang paling bontot, lagi menggembalakan di padang sana. Paling bontot Bapak Ibu Saudara, paling muda. Dia dipanggil, karena Samuel bilang sebelum dia datang kita gak makan. Pengurapan harus terjadi pada saat itu. Daud pun dipanggil dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ciri-cirinya seperti apa? Apakah dia tinggi besar, perkasa? Tidak demikian, dikatakan di ayat 12. Matanya indah, parasnya elok, dia kemerah-merahan. Tiap hari kena matahari karena menggembalakan kambing domba, wajahnya Daud itu kemerah-merahan. Tapi dia elok parasnya, tapi dia tidak tinggi,
seperti Saul, tidak perkasa seperti Saul, tapi dia yang dipilih oleh Tuhan. Hari itu pun Daud diurapi menjadi raja, dan nanti berikutnya dia akan menggantikan Saul. Bapak Ibu yang kekasih, saya mengundang kita fokus kepada 3 tokoh dalam cerita ini untuk bisa berefleksi lebih mendalam. Yang pertama, tokoh Samuel. Samuel ini imam yang sangat-sangat dipercaya oleh Tuhan, menjadi hakim sekaligus menjadi imam, bahkan dia yang mengurapi Raja Saul juga Raja Daud. Imam adalah perantara antara Allah dan bangsa Israel. Samuel ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena apa-apa Tuhan harus ngomong sama dia dulu baru disampaikan kepada Israel. Tetapi pada saat pemilihan raja baru, Samuel pun terkecoh. Sedekat-dekatnya dia dengan Tuhan, kemanusiaannya masih terbawa ketika memilih pemimpin yang baru. Dia membayangkan tinggi besar seperti Saul, harus seperti itu pemimpin. Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan melihat hati. Jadi kalau yang sekarang pun ya gereja-gereja, para pemilih-pemilih salah memilih karena dia terkenal, karena dia ganteng, karena dia kaya, ya Samuel juga ternyata masih sangat manusiawi ketika memilih raja pada masa itu. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Tokoh kedua adalah Saul. Saul ini kan raja yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia diurapi Samuel, dipilih Tuhan, tapi dia mengecewakan Tuhan. Dalam pasal 15 dia lebih mengutamakan materi yang tambun-tambun itu daripada sabda Tuhan, suara Tuhan. Bukankah sekarang juga banyak pemimpin-pemimpin ketika di awal janjinya manis, banyak janji visi misi luar biasa, tapi ketika sudah menjabat setahun 2 tahun tergoda dengan materi, korup. Selevel apapun kepemimpinan yang kita punya Bapak Ibu, di sana ada kekuasaan, dan kekuasaan selalu tend to corrupt, selalu ada godaan untuk korupsi, entah lewat uang, entah lewat hal-hal yang lain. Dan itu yang terjadi kepada Saul. Dia sudah korupsi, dia tidak lagi mengutamakan Tuhan yang memilih dia dari awal. Dia lebih mementingkan materi dan keinginannya sendiri. Dan akhirnya dia ditolak. Yang terakhir Daud. Dia dipilih sangat-sangat muda. Banyak orang mengatakan begini, orang-orang muda di gereja itu adalah pemimpin masa depan. Daud masih muda, dia bukan pemimpin masa depan saja, tapi pemimpin masa kini yang dipilih Tuhan saat itu. Jadi saya sangat bangga kepada orang-orang muda di gereja, dan saya mengatakan bahwa mereka bukan pemimpin masa depan saja, tapi juga pemimpin masa kini. Khususnya di masa pandemi Bapak Ibu Saudara, kalau nggak ada orang-orang muda di multimedia, gereja akan stagnan. Awal-awal pandemi bulan Maret 2020, banyak gereja yang tutup, berbulan-bulan tidak beribadah karena lockdown. Pemerintah tidak mengizinkan. Apalah kita ini, Bapak Ibu majelis, yang tidak terlalu katam dengan teknologi, kalau nggak punya orang-orang muda seperti mereka ini, multimedia. Orang-orang muda generasi Z yang dari lahir sudah kenal gadget. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan teknologi, dan kepada orang-orang muda yang mendukung pelayanan gereja bisa berjalan. Jadi kalaupun gereja ditutup sampai kapanpun, digitalisasi, pelayanan digital lewat orang-orang muda bisa tetap berjalan, orang-orang bisa dilayani. Artinya apa? Daud dipilih Tuhan tidak melihat tuanya dia. Dia masih sangat muda, tapi apa yang menjadi rahasia Daud dipilih? Itu yang menjadi refleksi kita hari ini. Yang pertama, seperti apa sih pemimpin yang dipilih Tuhan? Yang pertama, pemimpin yang dipilih Tuhan adalah yang punya spiritualitas yang baik. Janganlah kita tergoda karena dia kaya, karena dia ganteng, karena dia pintar bicara, tapi lihatlah hidupnya, apakah dia dekat dengan Tuhan atau tidak. Jadi kalau kita memilih
siapapun di gereja, entah ketua majelis, ketua koordinator departemen ABCD, janganlah kita terkecoh seperti Samuel, melihat karena orang ini pintar bicara, punya banyak ide, banyak uang, dan yang lain-lain. Itu baik, tapi yang paling prioritas, yang utama adalah lihatlah spiritualitas orang ini. Itulah rahasia Daud. Daud itu Bapak Ibu yang kasih, dia menggembalakan kambing domba bawa kecapi, dia memuji Tuhan sambil melompat-lompat menari-nari. Dia luar biasa dekatnya dengan Tuhan. Mazmur kita ini kebanyakan ditulis oleh Daud. Dia selalu berdialog dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Itulah rahasia pemimpin yang dipilih Tuhan, punya spiritualitas yang baik. Saya mendengar tanggal 20 akan ada pengakhiran pendeta di gereja ini. Kalau di gereja-gereja lain, mungkin Bapak Ibu pernah membaca beberapa berita, beberapa tahun belakangan ini, ada kasus-kasus di gereja, tentu bukan di GKP. Ketika gereja mendapatkan berita atau SK dari kantor sinode, pendeta berikutnya adalah pendeta A, sebelum pendeta itu datang, muncullah spanduk di depan gereja dengan tulisan, "Kami menolak pendeta ini di sini." Ini mengerikan sekali. Saya kurang paham juga ya alasannya apa. Sepertinya belum pernah kejadian di GKP dan saya berharap tidak akan pernah terjadi. Tapi itu terjadi di beberapa gereja, tidak hanya sekali dua kali Bapak Ibu yang kekasih. Muncul di sosial media, semua orang bisa membaca, melihat. Tidak hanya orang-orang Kristen, agama-agama lain pun melihat. Dan kalau kita dicela ya tidak heran ya. Wah, ternyata gereja seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih, kita percaya Tuhan pemilik gereja, kepala gereja adalah Tuhan. Ada struktur dalam gereja, ada kantor sinode, ada departemen-departemen, ada gereja-gereja yang menjadi anggota sinode, jemaat-jemaat yang mendukung setiap gereja. Ketika ada mutasi pendeta, pergantian pendeta, saya berharap kita berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, syukur padamu Tuhan, semoga pendeta kami yang baru punya spiritualitas yang baik. Seandainya Bapak Ibu yang kekasih, pendeta baru nanti jauh lebih muda. Mari kita ingat, Daud pun dipilih Tuhan sangat muda. Seandainya tidak seperti yang kita mau perawakannya, maunya kita dia ganteng, kalau laki-laki tinggi, ya kan, gagah, khotbahnya bagus. Kalau dia perempuan dia cantik, dia tinggi, kurus, ya kan, ya seperti enaklah dilihat begitu ya. Khotbahnya juga bagus. Harapan kita A, B, C, D, E, F, G banyak. Mungkin Bapak Ibu majelis juga begitu ya. Maunya pendeta nanti pengganti begini. Kayaknya punya kriteria sendiri. Seandainya tidak seperti itu, gimana Bapak Ibu Saudara? Kita mau menolak? Saya berharap tidak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan semoga kita semua bisa bekerja sama dengan pendeta yang baru nanti seperti apapun dia. Dan semoga spiritualitasnya itu bisa membawa kami juga semakin terbangun imannya di dalam Tuhan, semakin maju jemaat ini di dalam Tuhan. Sebenarnya ya, pendeta kan juga manusia ya. Kan banyak sekali gereja atau jemaat yang membayangkan kalau pendetanya datang paket lengkap. Khotbahnya bagus, pastoralnya bagus, analisanya bagus, programnya bagus, semua bagus. Padahal pendeta itu manusia loh, dan punya spesifikasi masing-masing juga. Ada juga loh pendeta yang khotbahnya biasa-biasa saja, tapi pastoralnya bagus. Ada yang pastoralnya bagus, tapi mungkin agak kurang bagus di penginjilan misalnya. Jadi kita semua manusia punya kelemahan dan kekuatan masing-masing, tapi kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lain. Kerjasama itu penting, teamwork itu penting. Bapak Ibu majelis adalah teamworknya pendeta, Bapak Ibu jemaat juga adalah teamworknya pendeta.
Saya berharap seperti apapun nanti pemimpin yang baru, pendeta yang baru akan membawa GKP Keramat menjadi lebih terbangun, menjadi lebih maju ke depan. Amin. Refleksi yang kedua adalah pemimpin yang dipilih Tuhan adalah yang punya integritas. Integritas artinya sama antara kata dan perbuatan. Jujur. Tidak seperti Saul. Kalau kita merindukan pemimpin baru, pendeta baru yang seperti bayangan kita ideal, walaupun itu tidak mungkin seideal itu Bapak Ibu, sesungguhnya kita semua ini juga adalah pemimpin. Tidak hanya pendeta yang datang tadi, yang akan datang tanggal 20 nanti setelah itu yang jadi pemimpin, tidak hanya majelis yang pemimpin. Kita semua juga pemimpin. Bapak Ibu adalah pemimpin di rumah tangga. Suami istri adalah pemimpin di rumah tangga. Saya adalah pemimpin minimal untuk diri saya sendiri. Kita semua pemimpin Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus punya integritas ketika memimpin. Seperti Daud punya spiritualitas dan integritas itu menyatu. Ketika orang punya spiritualitas yang baik, dekat dengan Tuhan, maka dia pasti punya integritas. Karena dia tahu dia bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dia tahu dia melayani bukan karena uang, tapi karena Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi, kepemimpinan yang kita punya di level apapun itu selalu ada kekuasaan mengikut di sana. Entah kita ketua RT, ketua koordinator departemen di gereja ini, atau menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi ketua majelis, menjadi majelis, selevel apapun itu selalu ada kekuasaan di sana. Dan itu selalu menggoda untuk diselewengkan atau dikorupsikan. Entah menjadi kita semena-mena atau kita kurang mendengar orang lain. Tapi sekali lagi, dimanapun level kepemimpinan yang kita punya, mari kita ingat, kita harus menjadi pemimpin yang punya integritas. Tuhanlah yang memberikan semua amanah kepemimpinan itu, maka mari kita bekerja untuk Dia. Sekali lagi Bapak yang kekasih, spiritualitas yang baik, di sana ada integritas yang baik. Pada suatu hari nanti kita akan memilih pemimpin, mari kita ingat yang kita pilih adalah orang yang punya spiritualitas yang baik, karena dia pasti punya integritas yang baik. Tapi pada saat yang sama ketika kita menjadi pemimpin, marilah kita membangun spiritualitas kita menjadi spiritualitas yang baik, supaya ada integritas di sana. Kiranya Tuhan menolong kita, firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, memberikan kita semangat dan keteguhan, supaya kita tahu kita dipilih Tuhan juga menjadi pemimpin. Kita punya spiritualitas yang baik dan juga integritas yang baik. Mari kita mengambil waktu teduh, berdoa kepada Tuhan, meresapkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Penetua Jimmy dan Ci dengan judul Bersyukur.
Allahku Maha Penyayang, Maha Memberi, yang memperhatikan umatnya, yang selalu setia kepadanya. Dia memberikan segala yang kita butuhkan. Tuhanku Allah yang dahsyat, yang memberikan segala yang ku butuhkan. Ku bersyukur kepadanya. Tuhanku Allah yang dahsyat, yang memberikan segala yang ku butuhkan. Ku bersyukur kepadanya. Haleluya, mari puji Dia, sujud dan menyembahnya. Glory, haleluya, mari puji Dia, sujud dan menyembahnya. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Pengasih, Allahku Maha Penyayang, Maha Memberi, yang memperhatikan umatnya, yang selalu setia kepadanya. Dia mengetahui yang kita butuhkan. Tuhanku Allah yang dahsyat, yang memberikan segala yang ku butuhkan. Ku bersyukur kepadanya. Tuhanku Allah yang dahsyat, yang memberikan segala yang ku butuhkan. Ku bersyukur kepadanya. Haleluya, mari puji Dia, sujud dan menyembahnya. 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 Sujud dan menyembahnya. Sujud dan menyembahnya. Kita bersyukur untuk pujian dari Bapak Penetua Jimmy Dansi. Kiranya Tuhan juga disenangkan. Bapak Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia ini. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya pada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya
percaya Yesus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Tiga, bagi pula di antara yang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur. Saya akan membacakan terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita memberikan persembahan untuk Bapak Ibu di gereja dapat meletakkannya dalam laci di hadapan tempat duduk, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah dapat mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar. Kita menyanyikannya setelah berdoa. Iya. Undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Sesudah itu kita akan menyanyikan lagu NKB. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi berkat kami sehingga kami hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberi napas kehidupan baru bagi kami. Engkau melihat Tuhan sebentar kami telah mempersembahkan apa yang kami miliki, yang Tuhan berkati setiap tangan yang memberikannya, juga tangan-tangan bagi petugas di gereja yang mengolahnya Tuhan. Semoga berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus. Amin. Kita bernyanyi, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat, pelayanan jemaat sepekan ke depan. Untuk itu, atas nama jemaat dan majelis, mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dibawakan oleh Pendeta Lenta Eni Simbolon pada hari ini. Biarlah pelayanan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan untuk multimedia, prokantor, organis, dan tim sound system, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya pada hari ini, pada minggu pagi ini.
Dan jika apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat atau Penetua selesai ibadah ini. Bahwa untuk bidang peribadahan pembinaan untuk sepekan ke depan, kegiatan rumah tangga, doa perempuan, doa bersama kaum perempuan, doa bersama kaum pria, tidak ada perubahan jadwal sesuai dengan ada yang di warta, dengan hari dengan jam yang sama melalui Zoom meeting. Lalu untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini tidak ada perubahan maupun pelayan yang ada. Dan ibadah pemuda remaja secara Zoom virtual juga tidak ada perubahan dan pelayan pun tidak ada perubahan. Begitu juga dengan katekisasi pada hari ini tetap dilaksanakan. Sehubungan dengan ibadah pengakhiran pelayanan Pendeta Thomas Rarjo Prihartono STH dalam ibadah Minggu 20 Juni 2021 yang dimulai pukul 7 pagi, kami Majelis Jemaat menyiapkan secara onsite maupun online yang ada di Facebook. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bisa melihat warta jemaat yang nama-nama sudah tertera di mendaftar dalam secara Google Form. Itu tertera adalah 111 orang, tetapi pada saat ini bahwa kuota yang ada itu adalah 122 orang anggota jemaat, ini sudah closing. Jadi kami mohon maaf atas nama Majelis Jemaat jika Bapak Ibu yang tidak mendaftar dan tidak ada nama di sini, berharap mengikuti ibadah secara online atau virtual di rumah. Dan nama-nama yang sudah terdaftar antara lain yang tidak tertera di warta jemaat, yang pertama yaitu nama-nama simpatisan yang biasa hari Minggu mereka hadir di dalam tengah-tengah ibadah Minggu pagi ini, yaitu Aditya Herlambang, Ibu Angel Dayo, Bapak Dadi Danci, Ibu Eka Supriyaningsih, Saudari Isya Huli Selan, Jonathan, Bapak Jonathan, Ibu Mahda Dayo, Bapak Novembri, Ibu Sarah Sariowa, Saudari Nenda Nunuhitu, serta Bapak Iwan Budiman Kotong. Jadi kami mohon maaf atas nama Majelis Jemaat, Bapak Ibu yang tidak terdaftar sini. Kami berharap bisa mengikuti ibadah ini secara virtual di rumah. Lalu untuk gladi bersih, tim acara dan kami semuanya akan melaksanakan pada tanggal 18 Juni nanti. Dan untuk bidang kesan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada hari tanggal 6 Juni sampai dengan 12 Juni, yaitu dengan Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita, berlimpah-limpah di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu adalah nas ulang tahun pada hari ini dan seminggu ke depan buat jemaat yang berulang tahun. Bagi jemaat yang sakit, para lansia, kita sama-sama mendoakan yang ada di warta jemaat maupun yang tidak. Bahwa warta pertama, atestasi keluar, sesuai dengan surat masuk dari Pendeta Thomas Rarjo Prihartono, maka sesuai keputusan Majelis Jemaat tanggal 11 Juni 2021, tertera dimulai hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Pendeta Thomas Rarjo Prihartono STH bersama keluarga yaitu Ibu Rina Juliarti Sigoya serta anak Patricia Renata Lovrindra tidak menjadi anggota GKP Kramat, melakukan atestasi ke GKP Cakung. Dan atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas segala bentuk peran serta pelayanan yang dilakukan, serta selamat melayani, selamat mengikuti dalam ibadah dan mengikuti dalam pelayanan di GKP Cakung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bidang sarana dana dan selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca di warta jemaat, dan warta keuangan Bapak Ibu bisa membaca di warta jemaat. Jika ada yang kurang berkenan, ada yang perlu ditanyakan, bisa menanyakan setelah ibadah ini kepada Majelis Jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, keberadaan kita untuk berdoa kepada Tuhan, menyampaikan seluruh topik-topik syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik,
kami sudah mendengarkan warta jemaat pada gereja ini, gereja yang kami cintai ini. Ya Tuhan, Engkaulah kepala gereja, Engkaulah pemilik gereja ini. Kami bersyukur untuk semua hal yang boleh dikerjakan sejauh ini. Dan kami terus bersyukur untuk para Bapak Ibu majelis yang melayani di gereja ini, Bapak Pendeta, dan semua pihak dalam departemen-departemen yang mengerjakan bagian mereka masing-masing. Juga jemaat Tuhan, Bapak Ibu kekasih yang mendukung seluruh program pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah boleh kami layankan selama ini. Dan sepanjang 1 minggu ke depan, bahkan seterusnya, kami terus berdoa kepada Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan, kebaktian rumah tangga, doa bersama kaum perempuan, doa bersama kaum pria, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja. Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan ini, supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik dan dilakukan dengan baik. Dan semua orang yang mengikutinya juga sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk ibadah pengakhiran pelayanan Pendeta Thomas Raharjo pada tanggal 20 Juni mendatang. Terima kasih untuk pelayanan beliau selama ini di gereja ini, kerjasama dengan para majelis, setiap orang di gereja ini yang ada di komisi-komisi, bahkan dengan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih untuk beliau, keluarga, waktu, ide, semua yang sudah dilayankan kepada gereja ini selama ini. Biarlah juga kami boleh terus mendoakan pelayanan beliau ke depan, supaya beliau juga tetap boleh luar biasa melayani Tuhan di tempat yang baru nantinya. Untuk persiapan pelayanan tanggal 20 kami serahkan kepada Tuhan. Semua hal yang akan dipersiapkan, direncanakan dengan baik, kiranya Engkau berkati, dan ibadah itu nanti boleh berjalan dengan sangat baik dan semua orang diberkati dengan ibadah tersebut. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, juga para Bapak Ibu lansia yang merindukan pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Partiwi Legio, Bapak Ardin Marbun, Ibu Surtina Ciun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asihati Banyuwata, Bapak Jakaria Rikin, juga untuk Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Hartati Rasman. Tuhan, Bapak Ibu kekasih ini kiranya Tuhan tambah-tambahkan kesegaran pada masa senja mereka, biarlah mereka boleh merasakan sukacita di tengah keluarga, anak cucu, dan terus boleh menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat terbaik mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Leni Mumek, Ibu Elia Rasman, Ibu Ritayati Dancie, Ibu Sanira Sairun, untuk Bapak Surya Rukmantara, untuk Bapak Sunarto, Ibu Marta, Ibu Aurora, Bapak Ferry Rikin, Ibu Wisna Siti, dan Saudara Yehezkiel Franz yang saat ini juga merindukan lawatan Tuhan, untuk ada yang rawat jalan, ada juga yang sedang pemulihan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Tuhan, Engkau berkati obat-obatan, vitamin, makanan, minuman, bahkan cinta kasih dari keluarga, supaya itu semua menjadi sumber kesembuhan, menjadi sumber kebahagiaan yang boleh membuat mereka lekas pulih dan sembuh. Bahkan juga perhatian dan cinta kasih dari kami warga gereja GKP Keramat yang boleh kiranya memberikan perhatian dan doa kami agar saudara-saudara kami ini, Bapak Ibu kekasih kami ini boleh segera pulih seperti sedia kala, boleh kembali bergereja, bahkan boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Inilah kerinduan kami Tuhan, kiranya Engkau boleh memulihkan mereka semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Juni. Ada Ibu Juniati, Saudara Untung, Bapak Eko, Saudari Yuniarti, Bapak Sudrajat, Ibu Fitri Widianti. Tuhan, kami tahu umur yang panjang adalah dari Tuhan,
kesehatan, berkat-berkat. Tuhan tambah-tambahkanlah buat mereka. Kiranya mereka terus boleh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah dirasakan, dan kiranya juga boleh memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, bahkan untuk setiap Bapak Ibu majelis yang melayani, Tuhan tambah-tambahkan berkat untuk mereka, berikan kesehatian dan semangat untuk terus melayani Tuhan di tengah pandemi ini dengan prokes yang ketat, tidak ada program yang terlewat. Berkati Bapak Ibu majelis supaya mereka sungguh-sungguh sehati mengerjakan setiap bagian mereka. Berkati tim multimedia, adik-adik kekasih, anak-anak muda yang sudah memberikan diri mereka selama ini, berikan mereka semangat bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Biarlah juga adik-adik terkasih tim multimedia boleh mendapatkan perhatian dari para majelis, supaya mereka boleh merasakan bahwa mereka juga adalah bagian dari pelayanan ini, juga menjadi pemimpin masa kini dan juga masa depan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami pergumulan dalam rumah tangga, relasi suami istri, orang tua dan anak. Berkati jemaat-Mu Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan penting, ya Tuhan berikan jalan keluar. Berkati para bapak sebagai suami, kepala keluarga, para ibu juga sebagai istri menjadi kepala keluarga, anak-anak kiranya boleh menghormati orang tua, ada relasi cinta kasih yang luar biasa dalam setiap keluarga. Tambahkan berkat-Mu untuk setiap keluarga Tuhan. Mungkin karena pandemi ini ada banyak keluarga yang bergumul untuk keuangan, ada yang kehilangan pekerjaan, berkurang pendapatan yang sangat signifikan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah sang sumber berkat, Allah yang baik, Allah yang kaya. Engkau kiranya tambahkan berkat-Mu, ada banyak cara Tuhan menolong kami. Tolonglah setiap jemaat-Mu yang bergumul untuk keuangan. Para jemaat-Mu yang bergumul untuk teman hidup, orang-orang muda yang mungkin sudah lama berdoa untuk teman hidup tapi belum mendapatkannya sampai saat ini, berkati mereka untuk sungguh-sungguh terus berdoa dan bersabar. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jemaat Tuhan yang merindukan anak, mungkin sudah lama menikah tapi belum punya anak, Tuhan Engkau berkati supaya suami istri boleh bersabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Pada waktunya kiranya Engkau memberikan sukacita dan memberikan anak sebagai anugerah kepada mereka. Berkati juga orang-orang yang merindukan pekerjaan, jika dari kemarin-kemarin sudah berdoa belum juga bekerja, Tuhan kiranya Engkau buka jalan, Engkau berikan pekerjaan yang baik untuk setiap mereka yang bergumul. Terima kasih Bapa yang baik, berilah kami sukacita setiap hari menjalani hari-hari kami betapapun itu susahnya. Kami yakin dan percaya apapun yang kami alami, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami. Kami tahu ini tidak sempurna, tapi Engkau akan menyempurnakannya. Karena kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari KJ 396 ayat 1 dan 2. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi.
setiap datang padanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendeta akan berganti setiap periode. Tetapi jemaat Tuhan tetap seperti ini. Dan saya berharap GKP seperti apapun pendeta yang akan berganti sekali periode 4 atau 5 tahun, kalau jemaat GKP Keramat kuat, solid sebagai tim yang kuat, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Justru akan semakin memperkuat tim yang ada. Jadi senantiasa bersyukur dan tetap menjadi teamwork yang solid dan kuat sebagai GKP Keramat. Siapapun pendeta yang memimpin akan maju terus di dalam Tuhan. Dan kita semua adalah pemimpin-pemimpin. Mari kita terus berjuang, punya spiritualitas yang baik, dan juga mengikutlah di sana integritas yang baik. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan hari ini dan kita akan pulang, dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian menjadi pemimpin yang punya spiritualitas yang baik dan juga integritas yang baik. Amin.